Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video, and in this occasion I like to give an explanation about future tense. And also, based on my last video, I have said that the tense has 4 children and has 4 mothers, so it means that the tense is 16 tenses. So if you want to improve your English language, you must master all of the kinds of tenses after mastering the vocabulary. And to short the time, before giving the explanation, do not forget to subscribe my channel video and do not skip. Okay, let's get started. Jadi langsung aja ya. Udah saya bilang tenses itu terdiri dari 4 ibu dan 4 induk 4 induk dan 4 anak. Mereka itu kalau induknya adalah present, past, future, and past future. Jadi induknya ini memiliki 4 anak. Masing-masing ibu memiliki 4 anak. Anaknya yang pertama ada simple. Nah ini ya, simple, and then continuous, perfect ya, and then perfect continuous. Oke, yang pertama kita masuk ke simple future. Oke, ciri-ciri dari simple future yang menandakan kalau itu adalah kalimat simple. Nah, tergantung dari waktunya. Kalau bahasa Indonesia, tidak ada ciri-ciri. Misalnya kata kerjanya makan sekarang tetap makan. Kata kerja yang udah makan nanti ya tetap makan. Kata kerja dari makan kemarin tetap makan. Tidak ada yang membedakan kata kerja. Kalau bahasa Inggris ya berbeda waktunya, maka berbeda pula kata kerjanya. Kalau waktunya udah lewat berarti kata kerjanya past. Kalau waktunya sekarang berarti kata kerjanya adalah sekarang atau present ya. Atau kata kerjanya belum terjadi, nah itu ada penambahan modal. Oke, yang pertama kita masuk ke simple future. Jadi ciri-cirinya adalah kejadian yang akan terjadi. Nah, contohnya akan nanti, besok, dan lain sebagainya. Atau 2 tahun lagi, intinya belum terjadi ya. Kalau 2021 sekarang sedang terjadi, maka 2002 belum terjadi, itu adalah bentuk dari future. Udah saya jelaskan ya. 2002 belum terjadi, itu adalah future. Oke, rumus yang kita pakai ada subject, kemudian ada will, ada verb one. Kalau nggak ada verb maka digantikan dengan be. Kalau nggak ada verb digantikan dengan be. Oke, ingat ini adalah modal. Sebenarnya modal untuk future itu tidak hanya will aja, boleh pakai can, boleh pakai must, may. Intinya verb 1. Karena modal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama past, yang kedua adalah present. Nah, modal pertama dan modal kedua. Kalau yang kedua itu hanyalah could, would, and might. Jadi kalau present berarti could, would, and might. Nah, kalau untuk pertama ada will, may. Nah, will, may, must itu derajatnya sama-sama verb 1. Oke, sama-sama bisa dipakai untuk present, boleh dipakai untuk future ya. Dan ingat, setelah modal, karena modal itu tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berdiri sendiri dan harus ditambahkan verb. Verbnya itu tidak boleh tambah verb ing, tidak boleh tambah s, tidak boleh tambah id, apapun bentuknya. Kalau yang namanya modal itu tidak boleh ditambah apa-apa, walaupun subjeknya tunggal, misalnya she, dan verbnya tidak boleh ditambah s karena dia ada modal. Nah, kalau tidak ada verb, maka digantikan dengan to be, karena modal tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kita bahas dulu contohnya di sini. Saya akan berbicara padanya besok. Ciri-cirinya di sini ada akan. Oke, di ciri-ciri ada akan, berarti sesuatu yang belum terjadi. Maka itu adalah bentuk dari simple future. Oke, kita lihat dulu. Subjek adalah I, berarti I. Akan, will. Oke, udah saya tulis ya. Oke, I will talk to him tomorrow. Oke, keterangan waktunya adalah besok. Oke, talk. Jadi talknya ini tidak boleh tambah ed, tidak boleh tambah ing, tidak boleh tambah s. Oke, yang kedua kita masuk ke dia akan menjadi guru 2 tahun lagi. Nah, ciri-cirinya di sini akan menjadi guru, akan belum terjadi. Nah, kita lihat, kita anggap di sini tidak ada kata kerja.
nggak ada kata kerja ya. Menjadi guru itu bukan kata kerja. Nah, maka kita bantu dengan to be setelah modal. She will be a teacher 3 years later. Oke, gitu ya. Oke, next we have future continuous tense. Nah, udah saya jelaskan ya, ini udah sering kali saya jelaskan yang namanya kalimat continuous ya. Continuous itu adalah sesuatu yang akan sedang Continuous itu adalah kalimat yang sedang berlangsung tergantung waktunya kapan. Kalau present continuous berarti sekarang sedang berlangsung. Kalau past continuous berarti udah lewat tapi sedang berlangsung, udah lewat ya. Kalau future berarti akan datang atau akan terjadi tapi sedang berlangsung. Itu maksudnya. Oh, saya akan sedang, kan belum terjadi ya, tapi ada sedangnya. Oh, saya akan sedang berbicara padanya loh besok. Oke, and then untuk rumusnya yang namanya continuous itu memakai verb ing. Seluruh dari kalimat continuous memakai verb ing, apapun itu. Tapi ingat, satu hal yang kalian ingat, kalau verb ing tidak bisa dijadikan kata kerja dan harus dibantu. Oke? Dan harus dibantu karena verb ing, verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, rumusnya subject, will, be, and verb ing. Tadi udah saya jelaskan setelah modal tidak boleh diikuti oleh verb ing, maka dibantu dulu dengan be. Oke, kita lihat lagi contohnya. Di sini udah saya tulis contohnya ada 2. Yang pertama, jam 2 besok saya akan sedang berdiskusi dengan teman-teman saya. Oke, kita translate kan. Jam 2. Oke, at 2 o'clock tomorrow. Oke, ini kita waktunya ya. I will be discussing with my at 2 o'clock tomorrow I will be discussing with my friends. Oke, next langsung yang kedua, mereka akan sedang mengerjakan PR jam 8 besok. Ada akan, kemudian ada sedang, berarti ciri-ciri dari future continuous. Oke, they will be doing the, atau their homework ini ya. They will be doing their homework at 6 o'clock tomorrow. Okay, next we have future perfect tense ya. Okay, we have future perfect tense. Nah, yang namanya perfect itu sempurna atau sesuatu yang sudah ya. Sudah. Kalau negatifnya berarti belum. Akan sudah jadinya ya. Ciri-cirinya adalah kalau future berarti akan, kemudian perfect adalah sudah, berarti akan sudah. Kemudian keterangan waktunya boleh dipakai akan sudah besok, before, after, by. Nah, before, after, by-nya ini tidak bisa
tidak hanya before aja, tapi ada kata waktunya. Misalnya kapan waktunya, sebelum kamu datang, before 7 o'clock, before tomorrow, before 2 years later. Intinya belum terjadi. After this year, setelah tahun ini. After this week, setelah minggu ini. After this month, berarti intinya belum terjadi ya. Kemudian by pada waktu jam 8 nanti, by the time, atau pada waktu kamu datang, by the time you get back, terserah ya. Nah, kemudian kata waktunya, rumusnya adalah subject, will, have, and verb 3. Kalau tidak ada verb maka digantikan dengan been. Kemudian have tidak boleh dipakai has ya, satu-satunya adalah have. And then untuk contohnya, saya akan sudah datang ke rumahmu besok sebelum kamu pergi. Oke, kita lihat dulu dari kalimatnya yang jadi contoh atau ciri-cirinya. Kalau itu adalah kalimat perfect, berarti ada besok, ada sudah ya. Nah, ini dia, akan sudah datang. Berarti kata waktunya adalah besok. Sebelum, ada before, berarti sebelum kamu pergi. Oke, kita translate kan ya. I will have come. Bab 3 dari come tetap come ya. Bab 2 nya adalah came, tulisannya adalah jame. Your house atau your home tomorrow. Before you go. Bukan you went ya, bukan bab 2. Intinya belum terjadi. Oke, I will have come here too. Nah, I will have come to your home tomorrow before you go. Oke, next. Oke, kita lihat dulu ciri-cirinya di sini. Akan sudah. Ada akan sudah berarti adalah kalimat perfect ya. They will have ya. Sorry, agak susah ngetiknya. They will have gone ya. They will have gone. Come back aja lah. Get back. Oke, got back lah. Ini karena bahasa Inggris dari pulang itu masih diragukan ya. Macam-macam, ada go home, ada get back, ada banyak deh pokoknya. They will have got back sebelum saya pulang. Oke, go aja deh karena ada rumah di sini. Gone jadinya ya. Gone to before I get back. Okay. Nah, so they will have gone to your home before I get back. Nah, berarti yang jadi ciri-cirinya adalah will have. Jadi have diikuti oleh bab 3 artinya adalah sudah. And then kata waktunya adalah before I get back. Kenapa enggak bab 2 di sini got? Kalau got berarti udah terjadi, sementara ciri-ciri dari future adalah belum terjadi. Maka kata waktunya juga belum terjadi. Okay, that's all my explanation and see you.